wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Rizky Reda dalam program saya khusus untuk para tokoh dan juga para aktivis serta orang-orang yang berpengaruh di sekeliling daerah mereka masing-masing ya, yaitu bincang-bincang menginspirasi BBM. Bukan bakar bensin ya. Baik, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang pemuda yang bisa dibilang cukup lumayan ya. Jenjang karirnya selama saya kenal dari mulai SMA sampai hingga sekarang sudah punya istri ya, baru satu sih ya. Kita akan berbincang lebih banyak dengan tamu saya ini yang mungkin sudah nggak asing lagi wajahnya di dunia media sosial, apalagi mungkin sekarang banyak bertebaran di spanduk-spanduk ya. Buat apa sih nggak tahu. Baik, tanpa memperpanjang kalam, kita kenalkan, inilah dia Bang Jaya Jailani. Halo. Saya hello dulu Bang buat teman-teman yang ada di sana. Halo teman-temannya Reza. Gak tahu ya teman-teman dunia alam gaib atau alam yang nggak gaib, silahkan bergabung di channel saya ya. Baik, tanpa memperpanjang kalam nih, Bang Jaya apa kabar Bang Jaya? Sehat alhamdulillah, seperti yang Anda lihat. Semakin subur saja ya. Seperti itulah kebahagiaan. Mungkin apakah ini efek menikah Bang ya? Ya, karena memang kita menikah dengan kebahagiaan gitu kan. Jadi badan juga ikut bahagia. Oh, jadi orang gendut itu bahagia ya? Ya, Ya. gitu ya. Oh. Tanda orang bahagia itu gendut ya. Oh gitu, oke. Tanda orang bahagia itu gendut. Bisa dimasuk. Baik, Bang Jaya sekarang aktivitasnya apa? Aktivitas apa nih? Keseharian. Keseharian ya kayak gini-gini aja sih. Paling saya pergi Pekerjaan kerja. deh, ya kerjaannya apa? Kerjaan saya kebetulan dipercaya jadi tenaga ahli Urut. DPRD. Wow. Tapi di tenaga fraksi. ahli DPRD, di fraksi. Di fraksi, ya. fraksi Di DPRD PKS. mana nih? DPRD Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang. Bagi masyarakat Pangkal Pinang nih, ada anak muda yang sudah berkecimpung ke dunia politik. Oke Bang Jaya, itu kan berurusan dengan masalah politik ya, dan Politik. pemerintahan. Saya mau tanya, dari umur berapa sih Bang Jaya itu suka banget sama politik? Suka sama politik dari umur berapa? Kalau ditanya mungkin sejak SD udah suka politik. Woi, udah kampanye? Mungkin aneh ya, mungkin aneh. Terus, tapi saya jujur, saya dari SD sudah menyukai politik. Iya. Karena dari SD saya sudah disuguhi oleh tontonan-tontonan berita Oh. ya, yang dimana isi berita di televisi ya itu hampir semuanya politik. Oh gitu. Jadi mulai dari situ saya sudah suka politik, tapi baru menyukai, baru tertarik, suka nonton berita. Jadi dari awalnya nonton berita-berita tentang kronologi dan kejadian yang ada di Ya. Indonesia ini, akhirnya bukan merusak sih, merasa tergugah ya, merasuk banget, merasa tergugah untuk gue harus berbuat banyak nih, gitu ya. Oke, luar biasa banget. Mulai menyelami dunia sebagai aktivis itu sejak umur berapa Bang? Aktivis, saya pernah jadi aktivis ya, saya lupa. Demo-demo kerjanya ya. Ya, saya juga pernah mencicipi jadi seorang aktivis mahasiswa itu dari tahun 2012 kalau nggak salah. 2012 lumayan sampai juga. 2017. Oh 17. Jadi hampir 5 tahun ya, 5 tahun. Hampir 5 tahun 6 tahun saya aktif di dunia kemahasiswaan. Itu apa namanya sambil belajar, sambil kuliah, sambil berorganisasi, juga sambil memperhatikan isu-isu pemerintah yang kemudian tidak pro rakyat. Jadi kalau tidak pro rakyat waktu dulu kita turun ke jalan, aksi, kita demo, tapi aksi damai. Iya. Aksi yang tidak merugikan pihak manapun. Baik, itu kan berarti memang sudah mendarah daging banget ya, apalagi aktif di luar dan sebagainya. Menurut Bang Jaya sekarang kondisi Indonesia dari yang 5 tahun dulu jadi aktivis ya, misalnya atau udah 8 tahunan, dengan yang sekarang bedanya apa Bang? Kalau tanya bedanya ya beda apa ya? Kondisinya atau gimana kondisinya? Kalau zaman kami dulu aktivis mahasiswanya ya memang aktivis,
Iya. membela kepentingan rakyat. Bayangkan dulu ketika BBM naik 500 perak ya. Itu di zaman SBY kalau nggak salah. Kita sangat menuntut terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat ketika itu. Karena kebijakan pemerintah dulu beda dengan kebijakan pemerintah sekarang. Kalau yang dulu itu kebijakannya dia transparan ya, baik di media sosial, di media massa, di media elektronik kayak televisi. Itu kebijakan yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah itu disiarkan oleh televisi ataupun media yang berkaitan dengan itu. Jadi walaupun 500 perak ketika itu BBM-nya kalau nggak salah 5.000 ke 5.500 ya. Iya. Itu luar biasa, bergejolak seluruh mahasiswa se-Indonesia yang mana Bangka Belitung juga kita waktu itu melakukan aksi walaupun hanya segelintir orang, tetapi ada semangat yang luar biasa yang saya pelajari dari awal ikut aksi-aksi seperti itu. Banyak belajar lah, banyak pengalaman, dan kemudian kita lebih peka terhadap isu-isu pemerintahan yang kemudian tidak pro dengan rakyat. Oke, luar biasa banget ya. Enak ya kalau ada anak muda ya yang melek banget sama politik, sehingga yang akan duduk di kursi-kursi sono nggak orang-orang yang miskin ide, miskin gagasan gitu. Baik, Bang Jaya, pandangan Bang Jaya terhadap aktivis mahasiswa sekarang ini gimana nih? Ya, di zaman sekarang apakah ada perubahan yang signifikan atau bahkan sama aja gitu, stagnan, nggak ada perubahan? Kalau menurut saya sekarang malah lebih tidak begitu kelihatan ya. Jasadnya atau gerakannya nih? Gerakannya. Oh, gerakannya. Jasadnya juga kelihatan, mahasiswa. Mungkin karena kebijakan pemerintah yang beda-beda ya. Kalau zaman SBY dulu kita masih bebas mengkritik presiden ya. Bahkan banyak mahasiswa ketika itu bakar foto presiden ya SBY. Oh, ada juga, tapi nggak ditangkap gitu ya? Nggak di. Emang zaman sekarang ditangkap emang? Ya katanya ditangkap ya. Katanya. Tapi agak berhati-hati banget ya zaman sekarang ngomong katanya gitu kan. Ya. Oke. Jadi memang dulu demo itu masih bebas. Kita menyampaikan aspirasi rakyat itu dengan maksimal. Tapi kalau sekarang agak dibatasi ya, terutama kepada mahasiswa yang kemudian ingin melakukan aksi akan dibatasi oleh pemerintah dan terutama oleh pihak polisian. Oke. Mungkin kondisi sekarang kan mahasiswa mungkin nggak kelihatan kata Bang Jaya tadi, misalkan baik pun raga ataupun gerakan. Mungkin karena kondisi sekarang ini begitu banyak sekali permasalahan sehingga mahasiswa takut banget tuh muncul. Nah, kira-kira menurut Bang Jaya di masa sekarang, apalagi di masa pandemi nih ya, nggak bisa beraktivitas apa? Ya. Apa sih? Pakai masker. Oh iya, pakai masker. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa di zaman sekarang ini loh? Karena kan carut marut begitu banyak sebenarnya ya, apalagi isu-isu terbaru ini. Nah, menurut pandangan Bang Jaya, mahasiswa harus ngapain sebenarnya? Ya, mahasiswa harus melakukan peran dan fungsinya biar kelihatan membawa aspirasi rakyat lebih pada perubahan yang nyata menurut saya. Karena sebetulnya yang harus dilakukan oleh mahasiswa sekarang dengan yang dulu sebetulnya sama. Mengawal kebijakan pemerintah, terus menampung aspirasi masyarakat, terus disampaikan oleh mahasiswa itu ke publik dan disampaikan langsung oleh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kita. Sebetulnya tugas yang fungsinya sama, cuma mungkin hanya yang membedakan itu adalah gerakannya dibatasi kalau sekarang. Nah, kalau menurut saya yang sekarang pun harusnya lebih banyak isu yang harus dikritisi ya. Karena dulu saja naik 500 rupiah BBM itu sudah bawa kepala sapi ke depan istana. Sekarang BBM naik tiba-tiba, listrik naik tiba-tiba, bahkan sekarang BPJS nggak ada gerakan sama sekali gitu. Nggak ada gerakan. Kemudian seakan-akan mahasiswa yang sekarang memang tidak memprioritaskan gerakan-gerakan yang dulu sudah diwarisi oleh mahasiswa yang dulu. Jadi nafas gerakan yang sekarang
menurut saya sesak seperti corona, seperti orang yang terkena corona sesak napas. Gitu Jadi ya. seperti itulah mahasiswa sekarang. Wah gitu mahasiswa sekarang tuh ya. Maka hati-hati. Ini jujur ya, jujur. Jadi bukan menyinggung mahasiswa yang sekarang, Iya iya. karena memang coba kita flashback ke belakang, kita lihat bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa yang dulu begitu responsif terhadap isu-isu nasional ataupun isu lokal. Ini jangankan isu nasional, isu lokal pun tidak kelihatan, tidak kedengaran. Nggak kelihatan sedikit pun kayaknya ya. Kayaknya dibungkem gitu ya mahasiswa sekarang. Saya Padahal tahu. sekarang kalau nggak salah begitu banyak banget pergerakan mahasiswa, bahkan dari mulai kelas-kelas gitu ya, dari mulai kelas sampai ke tingkat universitas sampai di eksternal tuh banyak banget. Tapi ketika BPJS naik kayak gini nggak ada yang komen ataupun nggak ada yang bahkan bertindak ya. Nah itu yang membuat kita tuh kadang-kadang mahasiswa kemana nih? Nah kira-kira menurut Bang Jaya nih, apa tindakan yang harus diambil mahasiswa segera mungkin sekarang? Sekarang kan zamannya zaman pembatasan luar biasa ya, terkait gerakan mahasiswa yang kemudian ingin melakukan aksi ataupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan halayak ramai itu dibatasi sekarang. Nah, yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sebetulnya terus melakukan apa yang kemudian bisa bermanfaat lah, bisa bermanfaat. Kalaupun tidak bisa aksi, ya di media sosial, berikan pernyataan sikap organisasi gerakan mahasiswa masing-masing gitu kan. Kemudian bikin video pendek terhadap isu-isu nasional yang kemudian disampaikan langsung ke media sosial kayak Facebook, Instagram dan lain-lain. Jadi lebih kelihatan ataupun bikin rilis berita kemudian kirim ke wartawan kan untuk di-post ke berita. Jadi seakan-akan ini loh pernyataan sikap kita ya di tengah kondisi yang ya, seperti harusnya seperti itu kalau tidak Iya. bisa aksi. Tapi kalau lebih baik bisa aksi ya memang harusnya lebih baik aksi. Tapi kan kondisi sekarang kan harus itu Bang, di rumah aja gitu kan. Ya kalau sekarang memang tidak boleh ya, tidak Iya. boleh. Tapi minimal ada gerakan yang tidak membuat mahasiswa dianggap hilang, artinya sebagai politik ekstra parlementer ya. Ya, Mahasiswa juga harus hadir dengan cara apa ya yang tadi dengan bisa press release, bisa dengan video ya atau podcast yang seperti ini mungkin bisa tuh. ini di Pangkal Pinang sendiri kebetulan saya di DPRD ya. Iya. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa mahasiswa itu untuk menjadi peran ya, Mengambil peran lah ya. mengambil peran terhadap isu-isu lokal. Kayak misalkan tentang apalah yang kemudian kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat di Kota Pangkal Pinang misalkan. Ikut-ikutlah. Kayak misalkan ada rapat pansus yang kemudian membahas salah satu raperda yang kemudian menarik sebagai kebijakan yang kemudian yang pro dan kontra masyarakat. Contohnya kayak misalkan minuman beralkohol yang kemudian masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Nah, sebetulnya coba mahasiswa hadir di rapat-rapat seperti ini agar kemudian DPR pun bisa dapat masukan dari mahasiswa, sehingga masukan-masukan itu bisa jadi solusi-solusi yang mungkin entah dari pemikiran-pemikiran yang sederhana sebetulnya dari mahasiswa, tapi bisa jadi masukan-masukan mungkin yang bisa jadi mahasiswa nggak datang karena nggak diundang Bang. Sebetulnya hal-hal semacam itu tidak perlu diundang. Oh, bisa jadi saja bisa masuk hadir. aja nyelonong gitu. Bahkan tukang kerupuk pun boleh masuk tuh. Bukan, maksudnya koordinasi dulu dengan anggota dewan ataupun dinas terkait ya. Iya. Dari anggota dewan itu mereka diurus oleh sekwa di DPRD Kota Berarti Pangkal Pinang. masih menggunakan Bisa. Kita kan dulu pernah ya, kalau nggak salah ketika saya jadi mahasiswa itu yang dibahas itu tetap minol ketika itu Perda minol, dan kita masuk ke dalam, kita kasih argumen. Artinya kan tapi ada ibaratnya sudah menghubungi pihak DPRD dulu toh. Ya, tetap ini kan rumah rakyat sebetulnya. DPRD itu kan rumah rakyat. Anggota dewan itu dipilih berdasarkan oleh rakyat. Jadi sebetulnya
sah-sah saja ketika rakyat mengawasi apa yang dilakukan oleh DPR Ya, sebagai mungkin sebenarnya perwakilan. mahasiswa itu mau juga sih Bang. Cuma karena kadang-kadang mereka harus Tidak jemput terlalu- bola ya. ya. Jemput bola, diundang dulu Mungkin- baru mau gitu. Kalau ada anggota dewan yang menyaksikan Nah, video siapa tahu ini, ya. bisa saja nanti mahasiswanya diundang ya, dari Nah, organisasi-organisasi ya betul gerakan Bapak-bapak kampus. dewan yang terhormat. Ini kalau bisa undang tuh anak-anak mahasiswa untuk diskusi biar ketika pembahasan peraturan daerah itu tidak hanya pemikiran dari bapak-bapak aja, tapi semua masyarakat dan elemen. Kalau menurut saya itu penting. Penting ya. Ini kan banyak tuh fenomena aktivis mahasiswa ya yang udah lulus kuliah seperti Bang Jaya kan akhirnya terjun ke dunia partai politik. Nah, kadang-kadang kan banyak banget tuh aktivis-aktivis yang mengatakan lu nggak idealis lagi nih karena lu udah gabung sama politik. Setahu saya kadang-kadang kan memang seorang aktivis dia perlu jembatan dan juga alat untuk masuk ke dalam sistem itu sendiri yaitu partai politik. Nah, menurut Bang Jaya pandangannya seperti apa? Kan banyak tuh mahasiswa yang anti politik, bahkan kadang-kadang ketika lulus kuliah jarang ada aktivis mahasiswa itu terjun ke dunia politik seperti Bang Jaya. Gimana tanggapannya Bang? Kalau saya dibilang tidak idealis lagi karena sudah tercoreng ikut partai politik ataupun berafiliasi terhadap salah satu partai politik, saya rasa malah saya lebih idealis ya. Karena idealis saya realistis. Kita berbicara politik kepada bangsa ini ingin melakukan perubahan, kita harus ada wadah. Wadah itu apa ya? Partai politik. Partai politik. Partai politik di Indonesia harus menjadi partai politik yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Ya, partai politik ini adalah wadah kemudian untuk berjuang, yang mana ketika kita ingin terjun aktif dan ingin berperan jauh menjadi seorang yang bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara, ya wadahnya adalah partai politik. Nah, kalau dalam organisasi kita ada namanya organisasi mahasiswa gitu kan, kita ikut dalam organisasi mahasiswa, walaupun ada yang sebagian organisasi mahasiswa juga berafiliasi pada satu hal yang tertentu. Nah, jadi kalau saya dibilang tidak idealis, bahkan saya mungkin lebih idealis dari yang lain, karena saya meyakini mungkin ini adalah jalan yang lebih jalan baik. ninja gitu ya. Jalan ninja saya. Jalan ninja dia nih kayaknya waduh. Untuk juga. menjadi mungkin bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi nggak masalah ya, artinya jangan takut berpolitik Jangan takut gitu berpolitik. kan. Dan mahasiswa pun harus juga memilih dan terserah mau partai apapun, terserah. Yang penting menyuarakan aspirasi rakyat dan juga bisa berkontribusi banyak gitu untuk negara ini. Tidak semua partai politik kotor gitu kan. Oh, tidak semua partai Dan kotor. tidak dengerin tuh ya, tidak ya. semua. Dan kalau kita masih berpikiran politik itu kotor, berarti kita harus kotor untuk memperbaikinya. Oh, jadi Kita akan ibaratkan bersihkan bersama dan kemudian kita akan lahirkan politik yang bersih. oh, ada berlian tuh di comberan. Kita nyelam dulu tuh. Iya. Oh, Nggak bisa kan kita nggak nyelam dan kotor. bisa aja sih sebenarnya pakai Pakai apa? ban. Mungkin cara dan metodenya beda. Iya, baik, artinya politik itu tidaklah buruk sebenarnya Iya. dan tidak ada masalah ketika seorang Nggak ada masalah. aktivis masuk ke Nggak ada dalam masalah. dunia Banyak politik. pemuda-pemuda seperti saya yang kemudian aktif dan terjun di dunia politik, bahkan jadi anggota DPR. Oke, Banyak. luar biasa ya. Anggota dewan kayaknya cita-cita Bang Jaya banget ya. Cita-cita saya jadi gubernur. Amin. Ya kita aminin bareng-bareng ya. Kalau kamu jadi gubernur saya jadi apa nih? Jadi tenaga ahli ya. Oh, enggak mau lah saya. Mau jadi menteri aja ya. Baik, sebagai closing statement nih Bang Jaya, kira-kira apa tuh pesan-pesannya buat teman-teman mahasiswa yang hari ini mungkin banyak sekali permasalahan negara ini yang belum begitu terrealisasi ataupun belum begitu disuarakan oleh teman-teman mahasiswa. Pesan saya untuk pada seluruh mahasiswa khususnya di Bangka Belitung untuk tetap terus menjaga nafas gerakan mahasiswa, karena kalau nafas ini sesak ataupun terhenti, kemana lagi rakyat Indonesia, rakyat Bangka Belitung mengadu, menyampaikan aspirasi. Dan kepada kalian lah, pada para aktivis mahasiswa, masyarakat banyak
mengemban aspirasi yang kemudian untuk disampaikan oleh pemimpin-pemimpin negeri ini. Jadi untuk seluruh aktivis mahasiswa, apapun organisasinya, apapun alma maternya, satukan tekad, satukan suara, satukan gerakan. Jangan berdiri di atas kepentingan siapapun, berdirilah di atas kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Insya Allah kalian akan menjadi calon-calon orang yang besar, yang kemudian negeri ini berharap banyak sekali kepada generasi-generasi yang akan datang, dan generasi yang akan datang itu adalah kalian, para mahasiswa sekarang. Oke, luar biasa sekali ya. Kita tepuk tangan kepada Bang Jaya. Oke Bang, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Bang Reda. Semoga nanti bisa memberi manfaat yang lebih banyak. Jangan lupa follow Instagramnya Bang Jaya Jelani, @jayajelani93 ya. Benar nggak sih? Oke. Dan juga Instagram saya dong. Jangan lupa Follow ya di bawah ini ya, dukung channel ini agar tetap eksis dan juga memberikan inspirasi pada teman-teman semuanya yang butuh masukan dan juga saran. Saya terima di kolom komentar. Semoga nanti kedepannya kita bisa mengembangkan channel ini bersama-sama. Saya Rizky Dada, mohon pamit di BBM yang selanjutnya. See you.